1,8 ya. Saya udah lama nggak ngitung-ngitung yang kecil-kecil begini. Sombong. Jangan menganggap remeh orang lain. Kata Imam Hasan Al-Basri, tahukah engkau tawadu? Ketahuan parah sakitnya, Pak. Bagi yang ngaku kolbun salim, coba jawab. Acungkan tangan yang tidak punya dosa. Nggak ada. Acungkan tangan yang dosanya sedikit. Nggak ada. Nggak ada yang ngacung nih, Pak. Acungkan tangan yang dosanya sedang. Masih bertahan, Ibu? Yang kolbun salim tadi nggak ngacung? Acungkan tangan yang merasa banyak dosa. Kok kayak gembira gitu? Kenapa ada yang tidak ngacung? Karena saya banyak sekali dosanya. Atulah jangan ngaku kolbun salim. Justru orang baik itu merasa banyak salah. Orang salah biasanya merasa sudah baik. Kita mah kolbun marid. Kalau saya jelas kolbun marid, ya banyak penyakit. Nah, sekarang kita belajar penyakit hati. Ini sengaja nggak ditaruh jam nih supaya saya nggak tahu apa. Saya juga punya. Oh itu ya. Dikit lagi. Jangan, banyak komentar itu kolbun ya. Pengajian ini sederhana. Syaratnya satu, jangan ingat kesalahan orang lain. Ini syarat pertama, baru sukses. Pas saya cerita, ini persis tetangga saya nih, gagal. Kata tetangganya, ya Allah ini ceramah khusus buat yang sebelah rumah saya. Pasti gagal. Kata istri, Allahu Akbar, ini ceramah sesuai dengan kelakuan suami saya. Tahu-tahu suaminya lagi sujud syukur, ya Allah akhirnya ada juga nasihat buat istri saya. Jadi gagal. Tidak boleh ingat siapa-siapa selain diri sendiri ya. Gak ada yang bahaya di dunia ini selain diri kita sendiri. Gak ada bahaya. Yang bahaya adalah dzolamtu nafsi. Orang lain tidak bahaya bagi kita. Kalau kita benar menyikapinya, dibunuh juga malah jadi syuhada. Nama penyakit yang kita bahas kali ini namanya penyakit hati tengil. Apa? Ulangi. T-nya takabur. Ulangi. E-nya egois. Sengaja dibuat sedemikian rupa supaya gampang diingat ya. Dan jangan, si bapak tengil, pasti dia yang tengil sejati. Ingat, jangan menilai orang lain. N-nya norak. G-nya galak. I-nya iri dengki. L-nya licik. Itu penyakitnya dan kita coba cari obatnya. Ingat ke diri sendiri ya. Takabur. Ini dosa bahaya nih. Nabi Adam melakukan dosa. Memakan buah yang dilarang. Iblis juga melakukan dosa. Hasilnya beda. Nabi Adam diampuni, iblis dilaknat oleh Allah. Dua-duanya melakukan dosa, tapi kenapa hasilnya beda? Yang menyebabkan itu jenis dosanya. Maksiat Nabi Adam memakan buah yang dilarang. Tapi maksiat iblis adalah takabur.
sombong. La yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr, yang di hatinya ada takabur walau sebesar zarah. Dengerin, rajin sholat, rajin ibadah. Iblis juga diciptakan lebih duluan dari Nabi Adam, lebih kenal ke Allah daripada sebelumnya Nabi Adam, lebih duluan taat, tapi kena penyakit takabur, hancur. Penting ini, Bu. Apa ciri takabur? 2, batarul haq wa gomtun nas, menolak kebenaran, mendustakan kebenaran, dan menganggap remeh orang lain. Pegang baik-baik. Orang yang sombong, miskin bisa sombong tidak? Bisa? Bisa, kalau dia tidak suka kepada agama, tidak suka kepada majelis taklim, enggak suka. Orang sombong tidak suka karena majelis taklim banyak dibahas kebenaran. Quran tidak suka karena Quran adalah kebenaran. Baca hadis Nabi tidak mau karena Nabi adalah kebenaran. Jadi orang sombong itu tidak suka kepada kebenaran. Gaul dengan ulama, enggak suka karena ulama suka ngomongin kebenaran. Jadinya dia tuh nolak kepada kebenaran. Walaupun dia miskin ataupun dia baik ke orang, tapi kalau kebenaran menolak, itu iblis yang menolak. Yang kedua apa? Menganggap remeh orang lain. Hati-hati nih. Ada yang punya pembantu, siapa tahu di sisi Allah lebih mulia pembantu daripada majikannya. Pembantu jarang marah, majikan marah-marah melulu. Pembantu capek, gugur dosanya, jauh dari anak, sedih, kangen, rontok dosanya, bisa habis itu dosa. Tapi majikannya kadang-kadang nganggap remeh, padahal di kampung se-RT hanya beda takdir aja. Hati-hati nih, Bu, Pak, jangan sombong. Kita ini dihargai, tahu penyebabnya apa? Karena 2 hal. 1, Allah ngasih casing bungkus, harta, gelar, pangkat, jabatan, popularitas dan sebagainya. Udah paling depan ngobrol lagi. Tuh jadi lupa lagi. 1 ngasih casing, dan yang kedua Allah menutupi aib, dosa, kejelekan, kekurangan kita. Kenapa Bapak masih dihargai oleh istri? Karena istri tidak tahu kelakuan Bapak yang sebenarnya, ya. Benar, Pak? Ibu juga dihargai teman tuh karena enggak tahu aja dosa dan maksiat ibu. Kalau dibuka, lihat itu yang dibuka. Jenderal ini dibuka oleh Allah, zep langsung hina dina, betul? Hakim kurang agung dibuka, zep jadi terdakwa, betul? Profesor, doktor, rektor, titik-titik dibuka dikit oleh Allah, zep langsung jadi manusia yang dihina-dina. Artis ini dibuka oleh Allah lagi zina, zep langsung hina-dina. Makanya kita nih aslinya mah nggak pantas dihormati kalau dibuka oleh Allah. Sholat nggak pernah khusyuk, benar? Dandan khusyuk. Ngaji lebih banyak baca mana? Baca Quran, baca WA. Jangan pakai bohong ya. Setiap patah kata didengar oleh Allah nih. Jadi bagaimana supaya tawadu? Yang pertama, cintai kebenaran. Nasihat, kritik, saran itu nikmati sebagai sarana melembutkan hati.
Apalagi ibu kan suka sholat, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan jalan yang lurus. Itu minta ke Allah, lalu Allah mengabulkan lewat siapa saja. Bisa lewat ceramah ini, bisa lewat suami, lewat istri, lewat mertua, lewat anak, bisa lewat pembantu. Apapun yang namanya kebenaran itu datang dari Allah, lewat terserah. Makanya orang-orang yang rendah hati kalau ada yang mengoreksi itu seneng. Bu, maaf ya Bu ya, ibu bacaannya tadi kurang pas. Alhamdulillah, terima kasih. Tolong bantu saya supaya perbaiki. Nah, kalau yang sombong, Bu, maaf ya, bacaan ibu tadi ada yang salah. Saudara ngaca deh, ha? Saya tuh sudah lama ikut pengajian. Saudara kan baru ke sini. Jangan mentang-mentang, oh ngambek aja, musuh aja. Sombong orang ini. Pak, maaf ya Pak, Bapak kan sudah haji, tapi kok Bapak jarang ke masjid. Bagusnya kalau sudah haji jadi contoh bagi masyarakat, lebih ke masjid. Saya sudah haji, saudara belum haji, ha? Berani menasehat. Sombong hadirin. Orang sombong itu cirinya tidak suka menerima nasihat, koreksi, kritik. Makanya latihan tidak sombong, kalau mau tidur yang ditanya itu adalah masukan. Pak, kasih tahu dong, kita kan nikah udah lama, apa aja kekurangan kesalahan ibu yang harus ibu perbaiki. Itu ciri orang tawadu. Bener nih Bu, bener Pak. Ibu udah dengar ceramah Agim, pengen jadi orang tawadu. Alhamdulillah. Satu ya Bu ya. Ibu teh cerewet. Bunyi terus. Ibu diam kalau dikasih tahu. Itu teh fitrah Pak, fitrah. Daripada saya ngomong sama suami orang, oh ribut lagi. Diam. Pokoknya kalau dikoreksi diam. Jangan suka pengen jawab, kalau ngejawab pasti nggak ada yang ngoreksi. Ciri-ciri orang sombong itu kalau dikasih tahu kebenaran nolak dan berbalik nyerang. Dengerin aja. Oh iya Pak, insya Allah saya perbaiki Pak. Ada lagi Pak, tolonglah Bu, masakan ibu tuh ditingkatkan dari dulu, itu aja ya nggak. Saya sebetulnya rada enek tapi demi menjaga perasaan. Baik, insya Allah hampir aja ngejawab ya, tahan. Ada lagi, maaf ya Bu, ibu teh nggak apa-apa nih, nggak apa-apa, 3 aja Pak. Saya teh suka cemburu. Ibu kalau keluar dari rumah teh dandannya abis-abisan. Tapi kalau pulang dari pengajian, dari undangan, kerudung dirobing begini ya nggak. Horor juga ibu cuek. Lipstick di telinga, cuek. Baju bagus diganti daster lepet itu, aduh. Saya teh gimana cuma nggak tega aja ngomong, siap Pak. Bapak harus siap-siap ya. Maaf ya Pak ya, saya akan perbaiki. Gitu. Bapak nanya, Bu sekarang giliran Bapak. Bener nih Pak? Insya Allah. 1. Pak, kalau Bapak ngimamin teh perasaan dari dulu cuma ina atau ina ya Pak. Tingkatkanlah Pak. Saya senang kalau lihat Bapak sholat sunnah ya. Kalau enggak ina atau ina wal asri itu karena enggak ada yang lebih pendek. Bapak enggak usah ngejawab. Bapak teh sudah ngapalin tapi susah ingat. Diam. Insya Allah. Yang kedua, Pak punten ya. Saya dapat ilmu bahwa lelaki itu sholatnya di masjid. Kalau di rumah terus namanya lelaki solehah. Nah, saya tidak mau Bapak kayak LGBT. Oh kejauhan. Ke masjid lah Pak. Siap insya Allah.
semangati saya Bu, dorong aja, suruh saya pergi terutama subuh. Ya subuh itu kan sholat subuh jamaah itu sepanjang malam pahalanya seperti sholat terus menerus. Sholat isya jamaah separuh malam seperti sholat terus menerus. Siap. Satu lagi, Pak, berhentilah merokok. Kalau nggak bisa ngasih contoh bagus, jangan ngasih contoh jelek ke anak-anak. Saya udah hitung, Bapak hari 2 bungkus, kali 25.000, 50.000. Sebulan kali 30, 1,5 juta buat ngerokok, dikali setahun. 1,8 ya. Saya udah lama nggak ngitung-ngitung yang kecil-kecil begini. Sombong. Masalahnya dihitungin orang. Berarti 18 juta. Setahun 18 juta. Itu bisa nyekolahin anak. Selesai itu Pak. Tapi saya lihat Bapak kalau Jumatan minta uangnya 2.000-an ya. 2.000 kali 4, 8.000. Sebulan kali setahun 96.000. Ngerokok 18 juta. Saya tidak mau Bapak nanti di akhirat ngejengkang jadi ahli neraka. Dan katanya orang itu kan akan meninggal dalam kebiasaannya. Saya khawatir nanti Bapak meninggal. Telah wafat Bapak Fulan keseglong rokok. Siap Bu. Terima kasih Ibu yang baik. Nih, saya ada uang 3 juta hadiah buat Ibu. Kasih hadiah kalau dikasih koreksi. Pasti ngoreksi terus Pak. Jelas? Jangan menganggap remeh orang lain. Kata Imam Hasan Al-Basri, tahukah engkau tawadu? Rendah hati itu adalah tidaklah engkau keluar dari rumah, ketemu muslim, kecuali hatimu ini lebih mulia dari saya. Kita tidak tahu Pak. Mungkin ada ibu-ibu atau cleaning service. Padahal di sisi Allah tinggi derajatnya. Karena dia ngebersihin toilet yang orang lain gak ada yang mau bersih. Sambil ngebersihin tuh ya Allah hatinya tuh ampuni saya. Walaupun tidak di lisan. Saya tidak mau hidup saya kotor seperti WC ini. Mungkin gajinya ada yang jualan sana tahu jualan jublek tuh ya. Berat sana sini buat nafkahin anaknya. Tiap langkah bisa gugur dosa itu Pak. Karena setiap kelelahan kan penggugur dosa. Ada di Cimahi ibu-ibu punya anak 3. Tiga-tiganya autis sedang berat Pak. Suami meninggal. Tapi ibu ini enggak mengeluh. Alhamdulillah saya dipercaya oleh Allah mengurus 3 ciptaan Allah yang spesial. Tapi suami ibu udah meninggal. Allah ada, Allah yang menolong. Nanti gimana Bu kalau ibu meninggal anak-anak siapa yang ngurus? Penciptanya yang akan ngurus. Allah pasti tanggung jawab terhadap semua ciptaannya. Tenang aja walaupun berat sekali. Kenapa coba? Karena inilah orang yang dimuliakan Allah hatinya dengan tenang karena menganggap ngurus anak itu sebagai amal soleh. Mungkin ada di sana yang suaminya galak dan si ibu teh sabar, bisa melesat kedudukannya, gugur dosanya tiap waktu tuh gara-gara kelakuan suami. Ada juga suami yang sabar walaupun istrinya teh judes, killer and the kill. Tapi suami ya sabar. Rontok itu Pak. Sedap nanti di akhirat bidadari. Pasti bukan yang itu kan? Nggak tahu ya. Jadi cara Allah ngangkat derajat, mungkin tahajudnya lebih banyak, mungkin sedekahnya, mungkin penyayangnya. Kita tidak tahu tiap orang ini, betul? Jangan nilai orang dengan casing. Jangan mengasosiasikan sukses dengan duniawi.
Wah itu mobilnya bagus, mobil cuman kaleng, kaca, besi, plastik, karet, gak ada apa-apanya. Mobil bukan tanda sukses, karena penjahat juga banyak yang mobilnya lebih bagus, betul? Jangan anggap kesuksesan dengan HP. Ini HP nih iPhone 14, punya kita malu ini jadul, gak usah, itu cuman plastik aja, benar? Banyak orang-orang ngaco juga lebih bagus HP-nya dari kita. Jangan anggap sukses dengan gelar, pangkat, jabatan, atau popularitas. Orang ngaco juga banyak yang populer. Hormat kepada orang yang beriman, bertakwa, itu bagus. Nabi Muhammad tuh Pak, kalau ketemu seseorang, orang itu pergi terus asik, gembira. Kenapa gembira? Karena setiap orang yang berjumpa dengan Nabi merasa saya adalah orang yang paling disukai Nabi. Begitu. Kenapa? Karena tiap ketemu orang, Rasulullah itu memberikan perhatian maksimal. Raut muka, postur tubuh, kadang jubahnya dibuka untuk duduk. Beliau salam duluan, tidak melepaskan tangannya sebelum dilepaskan oleh orang lain. Kalau mau minum disiapkan untuk orang lain. Masya Allah, Rasul itu memuliakan. Dan kalau orang cerita disimak baik-baik. Kalau lucu, Rasul ikut senyum. Kalau sedih, beliau ikut prihatin. Kalau pulang, diantar sampai pintu. Puas tiap orang, walaupun ketemu hanya beberapa menit. Itu orang rendah hati. Tidak beda-bedakan orang. Nah, jangan menganggap remeh orang lain. Ya, siapa tahu yang diremehkan itu orang yang dicintai Allah, celaka kita ini.